ini adalah informasi mengenai member Anda. Jadi jika Anda pertama kali register menjadi member, Anda akan mendapatkan skema free. Artinya Anda tidak dikenakan biaya apapun. Dengan kapasitas seperti ini, user Anda bisa membuat hingga 3 user. Kemudian database storage yang Anda bisa gunakan hingga 50 MB dan storage untuk file dokumen itu 50 MB. Anda bisa upgrade jika Anda memerlukan nanti. Ini ada pembahasan lebih lanjut mengenai ini. Oke, yang pertama mengenai navigator ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah menu-menu yang tersedia. Sebenarnya ini semua adalah menu yang kita bisa define sendiri karena memang Cloudius dirancang untuk development. Ini adalah template yang tersedia di Cloudius saat Anda register pertama kali. Jadi kembali ini adalah berhubungan dengan menu manajemen. Saya kasih gambaran sepintas untuk bagaimana kita memaintain menu, walaupun nanti akan jauh lebih detail di tutorial selanjutnya. Oke, ini adalah menu-menunya. Anda bisa tambahkan menu-menu ini. Anda bisa ganti, dan menu-menu ini semuanya dapat Anda definisi ulang. Bahkan Anda hapus semua untuk Anda ganti dengan menu yang nanti Anda persiapkan sendiri. Dan ini ada hubungannya juga dengan user. Jadi menu ini yang muncul itu tergantung role yang diberikan kepada user tersebut ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti membuat user baru di dalam member Anda dan Anda hanya memberikan 1-2 menu saja, maka user tersebut tidak akan muncul menu seperti ini. Pasti hanya menu-menu yang memang Anda assign ke user tersebut. Ya. Oke, yang kedua mengenai favorit. Jadi ini adalah favorit. Semua aplikasi yang Anda running bisa Anda masukkan ke dalam favorit. Jadi kalau ini berfungsi memang jika menu yang Anda define cukup banyak dan user yang bisa mengakses itu juga mendapatkan menu yang banyak, mungkin ini akan bermanfaat untuk menyimpan menu-menu favorit yang akan lebih mudah untuk diakses nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah history. Ini yang pernah Anda open. Ya. Jadi kalau Anda membuka program, dia akan tersimpan di sini sebagai history apa aja yang pernah Anda buat, dan Anda juga bisa menghapus history yang sudah pernah terjadi. Berikutnya adalah running application. Setiap Anda open aplikasi, dia akan muncul daftar program yang sedang dijalankan. Ini akan berguna jika Anda membuka lebih dari satu program. Misalkan saya buka material data di sini. Sekarang ada dua aplikasi yang sedang open, ya. Dan kita juga bisa membuka menu yang sama. Saya klik lagi, ini adalah menu yang sama. Sekarang ada 3 program yang sedang open dan Anda bisa pindah satu program ke program yang lain. Ya. Ini statusnya adalah running. Oke, jika Anda menutup program ini, misalkan saya tutup ini, maka akan tersisa 2 program yang sedang open. Ada penekanannya di sini adalah Anda dengan mudah bisa pindah dari satu program yang sedang open ke program yang lain. Ini yang terakhir adalah di dalam navigator ini ada home ya. Jadi Anda bisa kembali ke seperti Anda pertama login, informasi mengenai membership Anda. Baik. Nah, navigator ini Anda bisa hide ya dengan menekan tombol ini untuk bisa membuka view yang lebih luas ya. Ini misalkan tadi saya kembali ke
ke program yang sedang open, kemudian saya open satu program ya. Kemudian Anda ingin meng-hide yang di navigator ini agar tampilan di sini lebih luas, Anda bisa klik di sini. Oke. Yang pertama mengenai navigator. Yang kedua mengenai run application. Ya, jadi ini mengenai bagaimana kita membuka satu program. Dalam video sebelumnya mengenai overview, Anda sudah diberikan gambaran bahwa semua aplikasi ini adalah modular. Jadi kita bisa buat program dan kita tempelkan program dalam menu dan dia independen satu program dengan program yang lainnya. Kita bisa tempelkan program itu ke dalam menu dan memberikan menu itu ke user. Jadi waktu kita akan menjalankan menu itu, program itu, kita bisa lihat dari menu navigator ini. Kita tinggal klik mana yang ingin kita jalankan. Misalkan employee master data, kita run. Ini adalah cara pertama kita mengaktifkan program. Ya, sekali lagi saya ingatkan program yang sedang open ada dalam tab ini, tab running program. Jadi Anda bisa dengan mudah kembali ke atau berpindah ke satu program yang lain, program yang sedang open yang lain. Oke, jadi kita bisa klik saja untuk membuka programnya. Ya, yang kedua kita bisa dengan shortcut ya di sini. Apa yang kita masukkan di sini adalah kode programnya. Kode program itu terlihat di sini. Jadi kalau ini adalah C3EMD, Anda bisa kasih nama menu apa aja, EMD aja atau C3EMD. Yang jelas memang ada tujuannya di Cloudios sendiri untuk yang program-program standar Cloudios yang tidak bisa di replace ya, atau Anda tidak bisa menyimpan dengan pola nama program itu adalah jika depannya adalah C kemudian diikuti dengan angka. Oke, jadi kembali lagi dengan shortcut tadi, saya tinggal memasukkan kode programnya. Ya, misalkan ini tadi C3EMD, saya bisa run dengan C3EMD. Saya akan tekan tombol enter. Jadi sekarang ada 4 program yang sedang open. Ya. Dan masing-masing ini adalah independen. Saya bisa balik ke program yang lain, klik yang lain, dan ini tetap tidak mempengaruhi program yang lain. Ini adalah independen. Oke, itu cara kedua ya untuk membuka aplikasi. Kemudian mungkin ini juga perlu Anda ketahui mengenai bagaimana memaksimais aplikasi yang sedang running. Artinya kita mengambil semua layar yang ada ya. Kita bisa tekan tombol ini maximize atau kita double klik di sini. Ya. Saya maximize artinya full secara layar kita akan bisa lihat keseluruhan tanpa ada tab navigator tadi atau header tadi ya, ada foto atau apa itu. Jadi ini kita bisa full lihat layar ya. Untuk kembali kita tekan tombol ini. Atau yang kedua kita bisa double klik di baris title ini untuk memaksimais aplikasi. Ya, jadi untuk kembali kita double klik lagi. Misalkan kita ke program yang lain yang sedang open, saya bisa maksimas di sini, kembali lagi. Oke, yang terakhir mengenai close application. Jadi untuk close application kita bisa close dari navigator ini, ada tombol silang di sini atau lewat tombol silang yang ada di application. Jadi seperti contoh ini saya mau close, dia akan close. Ya. Jadi biar mungkin kalau udah terlalu banyak buka kita sendiri mungkin akan bingung ya, kita close lagi, kita bisa close dengan tombol ini maupun tombol yang ada di sini. Oke, berikutnya mengenai panel ini saya akan bahas mengenai user profile. Jadi di pojok kanan ini ada gambar foto. Saya bisa klik, kemudian saya tekan profile.
Nah, informasi yang ada mengenai user yang sedang login ini adalah nama dari username-nya, nama usernya, kemudian, ini adalah nama yang tampil di sini. Ini adalah informasi tambahan dan ini, email, ini penting sekali jika nantinya, eee, misalkan Anda lupa password atau apa, dia akan memvalidasi dari informasi email yang ada di sini. Kemudian yang ini adalah company code dan employee ID ini, berhubungan dengan mungkin nanti Anda hubungkan dengan employee self service ya. Jadi user ini related dengan employee ID apa. Ini akan berguna pada waktu kita, hubungkan dia, dengan employee self service. Untuk saat ini kita bisa abaikan aja. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah language ya, bahasa karena Claudio sendiri bisa menghandle untuk multi language. Ini juga user define, kita bisa define template sendiri. Oke. Jadi ini bahasa default yang akan dipakai ya. Ini saya ambil contoh, saya define 3. Anda bisa define sampai 10 terserah Anda. Mungkin ya bahkan bisa dengan bahasa Sunda maupun bahasa Jawa gitu ya. Untuk language. Kemudian yang berikutnya adalah theme. Theme ini untuk color ya. Jadi tampilan dari semua aplikasi ini karena dia punya theme sendiri. Kita akan lihat kalau di sini adalah tipenya, theme-nya adalah brown. Ya. Kalau saya buka aplikasi yang lain misalkan jurnal, kita lihat di tabular ini dia akan ikutin brown. Ya Anda bisa coba nanti kalau Anda ganti ke beberapa theme yang tersedia ya. Jadi bisa brown, green, blue, yellow, cyan, dan red. Oke, itu mengenai user profile. Nah, berikutnya mengenai change password. Jadi, bagi Anda yang misalkan mau mengganti password lewat panel, kita tinggal tekan tombol ini, masukkan password yang sekarang berjalan, yang Anda sedang pakai, kemudian Anda ganti dengan password yang baru. Ya. Kemudian Anda apply. Ya, ini password sudah berubah. Oke. Berikutnya mengenai workspace ya. Jadi ini juga saya sudah singgung sebelumnya di overview. Jadi untuk mengenai backup recovery. Anda bisa klik di sini workspace. Kemudian Anda cukup tekan tombol run backup. Maka ini adalah data Anda, backup Anda. Dia akan membackup baik database maupun dokumen Anda. Ya. Anda bisa save. Jika Anda inginkan, ya misalkan Anda ingin merestore kembali, yang Anda lakukan adalah cukup dengan menjalankan tadi workspace, Anda fokus di restore ini, Anda browse file yang akan Anda restore. Contoh ini tadi. Kemudian Anda tinggal tekan run restore. Jadi yang jelas pada waktu ini Anda jalankan. Ya. Contoh tadi saya jalankan, maka dia akan mereplay semua data Anda di database Anda, termasuk juga dokumen yang pernah Anda buat dengan file backup itu. Jadi ini sangat penting bagi Anda untuk Anda manage sendiri backupnya, karena kami tidak bertanggung jawab terhadap data Anda. Anda sendiri harus bertanggung jawab terhadap data Anda sendiri. Jadi Anda secara rutin harus melakukan backup sehingga jika suatu saat Anda butuh untuk restore, mengembalikan data Anda ke kondisi sebelumnya, Anda dengan mudah merestore. Oke, itu mengenai panel. Mudah-mudahan bisa dengan mudah Anda pahami. Jika Anda nanti ada pertanyaan mengenai ini, silahkan tanyakan lewat Telegram yang kami sediakan di page login. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa lagi.